Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Anissa Dau, mahasiswa Fakultas Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari permohonan dan gugatan sebagai salah satu materi dari mata kuliah Kepanitraan dan Jurusita. Jadi langsung saja kita ke perbedaan permohonan dan gugatan. Yang pertama itu dari pengertian. Gugatan itu merupakan suatu surat tuntutan hak atau dalam permasalahan perdata yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai yang tergugat. Kalau untuk permohonan itu adalah suatu surat permohonan permasalahan perdata yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang di dalamnya berisi tuntutan, baik tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Jadi perbedaan signifikan dari gugatan dan permohonan ini teman-teman adalah di mana gugatan ada kasus atau ada suatu sengketa yang digugat dan ada pihak ketiga atau pihak yang tergugat. Sedangkan untuk permohonan ini itu bukan sesuatu yang mengandung sengketa atau bukan sesuatu yang untuk mengatur suatu kasus, tapi lebih ke permohonan terhadap suatu tujuan tertentu di mana tidak melibatkan pihak ketiga. Nah, kesamaan dari permohonan dan gugatan ini adalah sama-sama merupakan permasalahan perdata. Perbedaan yang kedua yaitu dasar hukum. Dasar hukum dari gugatan dapat dilihat dari bentuknya. Bentuk gugatan terdapat dua macam, yaitu pertama gugatan lisan dan yang kedua adalah gugatan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam pasal 118 ayat 1 dihir jungto pasal 142 RBG untuk gugatan tertulis dan pasal 120 hir untuk gugatan lisan, akan tetapi yang paling diutamakan tetaplah gugatan tertulis. Dasar hukum untuk permohonan. Dasar hukum untuk permohonan dapat disebut juga sebagai gugatan atau volunteer, di mana maksudnya adalah gugatan permohonan dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik, tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Landasan hukum permohonan merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang digariskan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan volunteer yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara sengketa yang bersangkutan dengan yurisdiksi konstentiosa, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai atau ada pihak penggugat dan tergugat, juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara volunteer. Nah, selanjutnya perbedaan yang ketiga adalah ciri khas. Nah, ciri khas dari gugatan yaitu pertama adalah permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa. Yang kedua, terjadi sengketa di antara pihak, minimal dua pihak, penggugat dan tergugat. Ciri khas yang ketiga dari gugatan adalah tidak dapat dilakukan secara sepihak. Yang keempat, kekuatan mengikat.
Keputusan hakim hanya mempunyai kekuasaan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa ataupun didengarkan keterangannya. Nah, selanjutnya adalah ciri khas dari permohonan. Ciri khas dari permohonan yang pertama adalah masalah yang diajukan bersifat sepihak saja. Yang kedua, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dan tanpa pihak lain atau individu. Yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak saja. Dan ciri yang keempat adalah keputusan hakim mengikat terhadap semua orang. Itu perbedaan yang ketiga dari ciri khas dari gugatan maupun permohonan. Selanjutnya adalah perbedaan yang keempat, itu dari proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan di gugatan itu di pengadilan berlangsung secara kontradiktor, yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat, dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan dari tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah, baik dalam bentuk replik duplik maupun dalam bentuk kesimpulan. Pengecualian terhadap pemeriksaan kontradiktor dapat dilakukan melalui versteck atau tanpa bantahan. Apabila pihak yang bersangkutan ini tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita. Setelah pemeriksaan sengketa di antara dua pihak atau lebih itu diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut. Itulah proses pemeriksaan dari gugatan. Selanjutnya adalah proses pemeriksaan permohonan. Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex parte yang bersifat sederhana, yaitu mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik, maksudnya tidak ada tahap replik duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan itu diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan. Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan kontentiosa dengan bentuk putusan berupa vonis. Nah, teman-teman, yang terakhir perbedaan dari gugatan dan permohonan adalah contoh-contoh kasusnya. Contoh sederhana dari gugatan adalah wan prestasi atau kelalaian seseorang dalam memenuhi kewajibannya dan gugatan ganti rugi yang dialami seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain. Nah, contoh sederhana juga dari permohonan ini adalah permohonan pengakuan anak kepada pengadilan, atau permohonan penetapan ahli waris, atau permohonan cerai, yang seperti itu. Ya teman-teman, itulah perbedaan dari permohonan dan gugatan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kepanitraan dan Jurusita Ahwal Aksasia semester 5. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.